everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Takut Intuisi Infinite. Dan seperti biasa, kali ini aku bakal bacain pembacaan pick a card reading, genre pick a card reading. Dan untuk hari ini, pembacaannya adalah untuk sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, sebelum kamu ketemu dengan pasangan hidup kamu, itu ada kejadian apa sih di hidup kamu yang harus kamu lewati dulu? Atau ada pelajaran apa di hidup kamu yang harus kamu ambil sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu? Oke, so seperti biasa, buat kamu yang ingin pilih berdasarkan gambar, maka nanti aku bakal tampilin gambarnya. Tapi kalau kamu ingin pilih berdasarkan kartu, ini grup 1, 2, 3, 4, tetap gunakan kata hati kamu dan intuisi kamu untuk pilih grup yang tersedia. Oke, so kalau gitu langsung aja kita tampilin gambarnya. Ini dia. Oke semuanya, buat kamu juga yang ingin lihat video seperti ini, kalian bisa cek my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembacaan grup pertama. Oke, grup 1, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu Divine Wheel. Oke, dan kartu ini tentang kehidupan kamu itu akan terbuka lebar berdasarkan apa yang sudah ditakdirkan ke kamu oleh alam semesta, oleh Yang Maha Kuasa, ke diri kamu, ke jiwa kamu. Percayalah dan lepaskan segala macam ketakutan yang ada di hidup kamu, karena kamu itu adalah seseorang yang diberikan berkat kelebihan yang sangat besar, dan juga kamu dilindungi oleh alam semesta. Bersabarlah dan manifestation keinginan kamu akan datang di waktu yang tepat. Oke, ada kartu Divine Wheel ini berkaitan tentang kalau apa yang ada di hidup kamu itu tidak semuanya sesuai sejalan dengan kamu. Tapi ada kreator yang sangat besar, yang tentunya yang Maha Kuasa, yang dia itu sudah kasih kamu garis. Ada kejadian-kejadian di hidup kamu yang tidak bisa kamu lewatkan. Dan tujuan dari kejadian itu terjadi, itu salah satunya adalah untuk kamu mempelajari sesuatu, untuk kamu lebih menyadari keindahan daripada hidup kamu. Oke, aku bakal buka kartu yang lainnya dulu dan beberapa kartu akan dibuka secara bersama-sama. Di sini kamu punya kartu Page of Cups, ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu Three of Cups. Ada kartu Three of Swords. Oke, kalian punya 3 di sini. Dan ada kartu The Hermit. Oke, grup pertama. Gini, dari kartu yang pertama kali keluar, ini tuh mau dikasih tahu kalau misalnya sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu itu harus melewati kejadian di mana dalam kejadian itu yang harus kamu pelajari adalah pertama, bahwa tidak semua kejadian itu sesuai dengan planning kamu dan tidak boleh ada kata menyerah, karena kalau dari kartu yang keluar ini, kamu punya kartu Nine of Pentacles, ada kartu Knight of Pentacles, itu artinya ada keseriusan, ada keteguhan dalam hati, dalam diri kamu untuk menjadikan diri kamu seseorang yang independen, yang tidak ketergantungan oleh siapapun. Terutama di sini ada kartu The Hermit. Kartu The Hermit ini lebih dikatakan kalau misalnya kamu harus tahu siapa kamu dulu, keinginan kamu, tujuan hidup kamu, barulah nanti akan ada jalan terbuka untuk kamu supaya kamu bisa ketemu dengan pasangan sejati kamu. Tapi di selain itu, aku juga mau ngasih tahu kalau misalnya di sini ada kartu Three of Cups upright, yang artinya akan ada kekecewaan yang kamu jalani. Ini bisa tentang relationship,
hubungan kamu dengan mungkin keluarga kamu yang mengubah pemikiran kamu tentang pernikahan, karena di sampingnya ada kartu Three of Cups yang artinya ini juga berhubungan dengan pernikahan, dan ini juga bisa berkaitan tentang broken heart, kamu sakit hati, kamu pernah disakiti, tapi semua ini harus kamu jalani, dan mungkin sebagian dari kamu ada yang menolak hal tersebut, ada yang menolak pembacaan ini, gak masalah. Tapi sakit hati atau kekecewaan di sini itu sebenarnya itu nanti akan mendatangkan buah yang sangat besar di kehidupan kamu, di mana kamu bisa menghargai sebuah kesempatan, menghargai sebuah hal kecil perhatian yang datang ke kamu. Dan Page of Cups di sini juga artinya adanya kesempatan-kesempatan baru untuk mengekspresikan diri kamu. Jadi grup 1 yang mau dikatakan di sini sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, itu adalah kamu harus bisa explore kelebihan diri kamu. Explore kamu lebihnya di mana. Sekali lagi, kartu The Hermit di sini juga bukan berarti kamu adalah seseorang yang introvert atau terlalu introvert. Tapi kartu ini menunjukkan kamu tahu siapa diri kamu sebenarnya, tahu kamu bakatnya apa, tahu apa yang kamu jalankan saat ini juga. Dan Page of Cups ini sekali lagi adalah tentang kreativitas, ide-ide baru, serta kesempatan baru untuk menjalani hidup dengan idealisme baru, dengan pandangan yang baru terhadap suatu kehidupan. Dan kalau aku baca juga, adanya perjalanan spiritual yang membuat kamu itu merubah pola hidup kamu, pandangan hidup kamu berkali-kali. Dan inilah makanya universe mau kasih tahu kalau kamu itu akan dibentuk menjadi seseorang yang sangat independen dan sangat berani serta tidak mudah patah semangat. Dan ini juga dibarengi dengan kamu menguasai emosi kamu, karena Three of Hearts ini selain juga tentang patah hati, berarti adanya kesadaran bahwa emosi yang terluka itu seperti apa, kesadaran emosi yang lebih dewasa itu seperti apa. Dan Nine of Pentacles sekali lagi adalah tentang kehidupan kamu yang independen dan tidak jauh-jauh dari diri kamu sendiri. Dan tentunya Divine Will, kartu yang pertama kali kamu ambil, ini menunjukkan kalau akan banyak perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta berpasrah diri dan juga tidak lepas dari tanggung jawab kamu untuk melakukan kegiatan kamu, untuk melakukan ketekunan kamu terhadap tujuan hidup kamu atau goal hidup kamu. Dan ini juga mau dikatakan untuk finansial ya. Buat kamu, grup pertama, fokus kamu sebelum ketemu dengan pasangan hidup kamu adalah murni tentang finansial. Tapi bukan berarti tidak boleh ada membuka hati untuk jodoh ya. Karena sekali lagi kartu Three of Swords dan kartu Three of Cups ini menunjukkan bahwa ada perjalanan asmara yang harus kamu lewati, mungkin 1, mungkin 2, atau bahkan tidak sama sekali, tapi melainkan ada kekecewaan yang harus kamu ambil untuk kamu lebih mereverse pandangan kamu terhadap relationship itu seperti apa. Dan ini nanti akan kamu sadari, atau sudah mungkin kamu sadari, sampai akhirnya kamu tahu, oh aku mau punya hubungan relationship yang seperti ini. Dan di samping Three of Swords ada kartu Three of Cups yang juga tentang kebahagiaan, pernikahan, yang artinya akan sampai di sini, kamu akan sampai di titik dimana kamu bahagia dengan kehidupan kamu, dengan diri kamu, dengan kehidupan relationship asmara kamu. Oke, so aku bakal ambil kartu berikutnya dulu. Oke, di sini ada kartu tentang Dreaming of You. Dan kartu ini tentang seseorang yang akan kamu sayangi itu akan hadir di hidup kamu dalam mimpi kamu. Dan orang ini adalah refleksi dari apa yang kamu inginkan dalam seseorang, dalam hubungan relationship. Dan waktunya adalah sekarang untuk kamu melihat lagi, untuk kamu merefleksi lagi tentang seperti apa orang yang kamu butuhkan, seperti apa sosok yang kamu butuhkan di hidup kamu,
Dan sosok ini tentunya adalah sosok yang bisa menjadi pasangan hidup kamu. Dan dreaming of you ini juga berarti bahwa jangan pernah putus asa putus asa dalam hal asmara. Oke, satu kartu lagi. Oke, di sini ada kartu tentang insting. Insting ini berkata tentang ikuti kata hati kamu, ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu, ikuti insting dan intuisi kamu, karena kalau enggak, kamu hanya akan menambah situasi semakin complicated, dan berpasrahlah kepada alam semesta. Ikuti intuisi kamu untuk membimbing kamu, dan satu lagi yang terakhir, kamu adalah seseorang yang dilindungi. Oke. Aku bakal buka kartu berikutnya. Grup. Ada kartu The Green Woman. Ada kartu Four of Rose. Ada kartu The Wanderer. Oke, next card. Ada kartu Karmic Relationship. Oke. Ada kartu Trust and Faith. Sekali lagi, udah 3 kartu keluar, Divine Will, Instinct, dan Trust and Faith, yang artinya percayalah kepada apa yang diberikan oleh kamu itu akan berujung bahagia. Dan ada kartu Transportation. Oke, grup 1. Kartu The Green Woman ini adalah kartu yang hampir sama dengan kartu The Magician, yang artinya itu adalah bahwa kamu itu mampu melakukan apapun. Jadi gini, harus ada kesadaran dalam diri kamu di mana dalam hidup kamu itu sebelum ketemu dengan pasangan sejati, ada tahap di mana kamu harus menyadari kalau kamu itu bukanlah orang yang hanya bisa bergantung terhadap orang lain atau keadaan pasrah terhadap keadaan, tapi orang yang mampu melakukan apapun, merubah apapun di hidup kamu. Dan tahap ini nanti akan membawa kamu ke kamu yang independen dalam artian kamu punya kemampuan untuk menghidupi atau membahagiakan diri kamu sendiri dan untuk lebih mengenal diri kamu sendiri. Serta di sini ada kartu Rest. Kartu Rest ini juga muncul di kartu Dreaming of You ini ya. Artinya harus ada reflection, harus ada refleksi dalam diri kamu, dan ini juga berkaitan tentang siapa sih pasangan sejati yang kamu inginkan. Karena sekali lagi karmic relationship dan yang tadi aku bilang soal patah hati itu menunjukkan ada sebagian dari kamu yang harus menjalani karmic relationship ini. Dan karena karmic relationship ini, maka kamu jadi tahu nih, oh, aku ini di hidup aku mau seseorang yang seperti apa sih? Mau punya hubungan yang seperti apa sih? Dan akan ada lebih kepercayaan diri yang lebih ketimbang kamu yang lama, yang saat kamu menjalani karmic relationship ini. Dan sekali lagi, Rest di sini itu juga tetap berpegang teguh kalau misalnya kamu harus evaluasi, harus ada refleksi terhadap diri kamu. Jangan sampai saat nanti kamu lanjut hubungan asmara kamu yang kelelahan. Kalau dari pembacaan ini ada hubungan yang cukup dalam, tapi hubungan itu yang membuat kamu membuka mata kamu untuk kedepannya kamu ingin hubungan relationship yang seperti apa. Dan karmic relationship sekali lagi ada hubungan karma dalam relationship kamu dengan seseorang yang dimana hubungan ini itu harus ada sesuatu yang kamu pelajari dari hubungan ini. Oke, Trust and Faith. Trust and Faith sekali lagi percayakan kepada alam semesta. Kalau kamu itu dikasih sesuatu, sebuah perjalanan hidup, sebuah
keinginan sebuah rintangan itu ada tujuannya, dan tujuannya itu nanti akan membangun, lebih ke arah membangun diri kamu. Tapi percayalah bahwa kamu bisa, percayalah apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, kamu bisa melakukannya. Dan transportation ini lebih dikatakan akan ada perpindahan-perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, atau ini juga bisa berarti ada long distance relationship, atau juga ada kejadian di mana kamu harus berpisah dengan dia dan harus ada kesetiaan yang diuji, harus ada kemampuan untuk bertahan. Dan transportation ini juga bisa berartikan adanya perpindahan dari satu relationship ke relationship lainnya. Oke, so aku bakal buka kartu berikutnya dulu. Ada kartu Wandering Path, Enjoy the Journey. Dan ada kartu Voyage of the Heart, Love's Flow Through You and To You. Oke, grup pertama. Dari kartu ini mau dikasih tahu perjalanan yang kamu lewati ini tidak boleh ada sikap atau perilaku yang mengibaratkan kayak kamu tidak puas atau kamu mengerutu. Mungkin memang kalau ada kesusahan, ada kekecewaan dalam hidup kamu, ada sisi di mana kamu harus melewati sebuah rintangan yang cukup berat. Ini mau dikasih tahu, jalani aja karena pasti semua itu akan terlewati. Dan ikuti insting kamu di sini, ikuti intuisi kamu di sini. Dan tetap percaya bahwa divine will itu semuanya berasal dari yang di atas. Dan kartu Voyage of the Heart ini juga bisa diartikan kalau misalnya kamu itu akan menemukan beberapa orang di mana orang tersebut atau beberapa kejadian di mana itu menggoyahkan hati kamu. Akan ada sedikit perubahan keyakinan tentang kepercayaan dalam hidup kamu, tentang hal asmara, romantisme, atau yang lainnya, atau mungkin bagaimana kamu melihat hidup. Akan ada banyak perubahan-perubahan yang sangat besar, dan ini juga bisa diartikan sebagai spiritual awakening. Ada beberapa tahap dalam spiritual awakening yang akan kamu lakukan sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu. Oke. So, sebelum aku akhiri pembacaan ini, akan ada pesan khusus yang harus kamu terima dari universe. Dan aku bakal buka pesan itu sekarang. Dan pesan khusus apa yang harus kamu dengar? Grup pertama, pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang? Oke, di sini ada kartu Eight of Swords Reverse. Ada kartu Judgment. Dan aku bakal ambil satu kartu lagi. Ada kartu Divine Passion. Oke, untuk kamu, grup pertama, pesan yang ada dalam 3 kartu ini adalah, pertama, kamu punya kartu Eight of Swords Reverse yang artinya ada kemungkinan yang sangat besar kamu bisa melewati rintangan atau belenggu di hidup kamu yang membuat kamu tidak bisa berkembang, yang membuat kamu tidak bisa naik level istilahnya, atau hanya stuck di situ-situ aja. Itu semua akan kamu bongkar dan kamu akan maju ke hidup kamu yang lebih baik lagi. Tapi di sini ada kartu Divine Passion yang artinya jujur terhadap diri kamu. Apa sih yang kamu inginkan sebenarnya dalam diri kamu, dalam hati kamu? Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan? Dan kalau aku baca juga, di sini ada kartu Judgment, yang di sininya juga ada kartu Eight of Swords Reverse, yang artinya ada karma-karma yang akan kamu lewati, dan karma itu akan bisa berlalu, dan karma itu sendiri akan mengubah hidup kamu. Tapi yang pasti, buat kamu, grup pertama, pesannya adalah ikuti kata hati kamu, buka hati kamu, jujur terhadap diri kamu, karena dari kejujuran itu kamu akan melihat mana sih sebenarnya dalam hidup kamu yang harus kamu pegang dan mana sih yang harus kamu lepaskan. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup pertama. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!
Oke, grup 2, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu punya kartu Secret Knowledge. Oke. Dan kartu ini adalah tentang hal-hal lampau dan rahasia-rahasia pengetahuan, rahasia-rahasia informasi yang ada di dunia ini, yang ada di tempat kamu berpijak, itu membutuhkan kamu untuk dilepaskan dari belenggu dan diberitahukan kepada orang-orang. Crystal hold the key. Kamu adalah kristal yang memegang kuncinya. Hubungkan diri kamu secara energi dengan alam dan healing, love, dan abundance atau kebercukupan yang besar adalah hasil yang akan kamu dapatkan kalau kamu bisa memberikan informasi yang tepat terhadap orang lain. Dan secret knowledge ini artinya kamu diberikan sebuah kepintaran yang luar biasa atau kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak banyak orang ketahui. Dan disitulah harus kamu gunakan. Oke. Kamu punya kartu Two of Swords yang artinya intuisi yang sangat tajam sekali lagi, dan Queen of Swords yang artinya ada otoritas yang harus kamu jalankan. Oke, aku bakal buka kartu tarot dulu. Dan untuk grup kedua, ini sepertinya sebagian dari kamu adalah Crystal Children, Empath, Lightworker, ataupun Indigo, yang dimana ada informasi-informasi yang banyak orang tidak ketahui, dan itu harus diungkapkan ke orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang lain yang bisa mengambil poin plus daripada apa yang kamu katakan. Dan ini juga bisa berartikan kalau grup 2, kamu itu adalah orang yang sangat pintar, orang yang mampu memberikan informasi kepada orang, pengajaran kepada orang lain, dan inilah yang harus kamu lakukan, karena mungkin aja ini bisa menjadi salah satu pintu di mana kamu akan ketemu dengan pasangan sejati kamu. Dan kalau aku baca mungkin di sini juga akan ada twin flame relationship. Oke. Kamu punya kartu Six of Cups. Six of Cups sekali lagi adalah tentang suatu hal yang diberikan kepada orang lain, di mana hal ini berhubungan dengan masa lalu. Dan tadi aku udah kasih tahu di sini ada hal-hal lampau yang tersembunyi, dan hal-hal lampau yang tersembunyi ini bisa berarti ada rahasia-rahasia dalam alam, dalam universe, dalam alam semesta. Ini juga bisa berkaitan tentang di mana ada keyakinan-keyakinan dalam hidup kamu yang kamu tidak sadari, kamu percaya itu adalah jalan yang tepat, tapi banyak orang tidak mengerti kamu. Makanya sometimes ada yang tidak bisa melihat kebenaran yang kamu katakan. Itulah di sini juga ada kartu Five of Wands yang artinya akan ada pertentangan-pertentangan yang kamu lewati dalam hidup kamu, yang kamu lewati karena adanya ketidaksetujuan dari orang lain dengan informasi yang kamu berikan. Di sini ada kartu Temperance yang artinya juga adalah tentang keseimbangan. Oke, satu kartu lagi. Ada kartu Judgment. Kartu Judgment sekali lagi bisa berartikan karma ataupun bisa berartikan adanya penilaian-penilaian yang akan kamu dapatkan. Banyak sekali penilaian yang akan kamu dapatkan dari orang lain. Oke, gini, grup pertama. Yang seperti tadi aku bilang, kalau sebagian dari kamu itu adalah Indigo, Crystal Children, atau orang-orang yang punya informasi atau yang bisa menangkap informasi secara tepat, secara jelas, dan mungkin informasi ini tidak banyak orang tahu. Kepintaran kamu itulah yang harus kamu gunakan. Di sini juga ada intuisi ya, artinya intuisi kamu di sini sangat kencang. Bisa jadi dengan intuisi kamu ini, kamu punya keahlian lebih. Mungkin kamu adalah claircognizant, orang yang tahu sesuatu hal begitu saja, tanpa melihat, tanpa mendengar, tapi feeling kamu berbicara sangat-sangat kencang. Dan Six of Cups sekali lagi tentang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kamu harus lewati ini dulu. Harus ada perjalanan di mana kamu bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dan
Dalam perjalanan itu akan banyak sekali judgment, akan banyak sekali penilaian yang diberikan kepada kamu, pertentangan, tapi tetap otoritas itu harus kamu ambil. Tetap segala macam keputusan itu harus kamu ambil di sini dengan cantik, dalam artian ada strategi yang dipasang supaya bagaimana informasi yang kamu katakan tentang rahasia-rahasia yang akan terbuka, atau tentang rahasia-rahasia alam yang akan terbuka, atau mungkin kejadian-kejadian yang sebenarnya itu terjadi. Ini juga bisa berarti pandangan kamu terhadap suatu kejadian ya, pandangan kamu terhadap suatu berita, penilaian kamu terhadap suatu berita itu sangat-sangat unik, sangat-sangat tidak ada bandingannya, dan begitu orang mendengar kamu, kayak mereka itu punya swift tersendiri. Oh, ternyata gini ya. Oh, ternyata gitu ya. Jadi kayak kamu membuka banyak kesadaran terhadap orang lain. Dan perjalanan ini sekali lagi akan kalian jalani sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, sebelum kamu ketemu dengan pasangan hidup kamu. Tapi memang ada perjalanan, dan kalau aku baca di sini perjalanannya cukup berat dalam hal pandangan orang lain, dalam hal gosip, dalam hal tudingan, dalam hal judgment, dalam hal penilaian, itu akan sangat-sangat berat karena sebagai seseorang yang feminim mempunyai otoritas untuk memimpin. Itu diartikan bahwa kamu ada di tempat yang salah, dan itulah makanya banyak sekali judgment di sini. Dan ini aku juga mau ngasih tahu, mungkin sebagian dari kamu adalah orang yang punya empat yang sangat-sangat tinggi, yang artinya ada kelebihan dalam diri kamu dengan empat kamu itu yang bisa kamu buka, yang bisa kamu utarakan, terutama dalam hal kasih sayang, dalam hal memberitahukan emosi kepada orang-orang yang belum terbuka hatinya, atau orang-orang yang hatinya tidak peka. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya juga. Dan dari kartu ini akan sangat banyak sekali penguasaan diri kamu ya, terutama ada kartu The Temperance di sini, yang artinya akan banyak sekali usaha yang kamu lakukan untuk menyeimbangkan diri kamu, menyeimbangkan emosi kamu. Dan ini juga lebih tentang mengontrol pemikiran kamu, mengontrol apa yang kamu katakan, mengontrol apa yang kamu lakukan. Oke. Ada kartu Dreaming of You. Kartu Dreaming of You juga keluar sebelumnya di grup 1, dan ini adalah tentang seseorang yang kamu cintai itu nanti akan datang di kehidupan kamu, pertama lewat mimpi kamu, dan orang tersebut adalah gambaran daripada sebagian diri kamu, dan waktunya adalah sekarang untuk mengetahui diri kamu, waktunya adalah sekarang untuk merefleksikan diri kamu, menghilingkan diri kamu, dan menyadari hubungan seperti apa dalam bidang asmara yang kamu inginkan dari pasangan hidup kamu. Dan disitulah nanti kamu akan melihat, oh ternyata aku ingin seseorang dengan sifat yang seperti ini. Walaupun tidak ada seseorang yang sempurna, tapi setidaknya kamu kayak punya batasan, ada batasan-batasan yang bisa kamu ambil. Oh, kalau misalnya aku ingin punya hubungan relationship, aku ingin punya seseorang yang seperti ini. Dan di sini ada kartu Ancient Knowledge sekali lagi. Oh, gila. Oke, grup 2 kamu punya kartu Ancient Knowledge dan juga Secret Knowledge, yang artinya juga di sini adalah kamu itu punya kobaran semangat dalam hidup kamu, dan ada cahaya yang akan bersinar di kegelapan, di mana kasih sayang dari orang-orang terdahulu dan pengetahuan kamu tentang kasih sayang, tentang hal-hal yang ditutupi, kesadaran seseorang yang ditutupi, ini juga bisa berarti tentang spiritual awakening, itu akan terungkap kembali. Dan walaupun kamu menutup mata kamu itu adalah orang yang bisa mengutarakan sesuatu wisdom, sesuatu kebijaksanaan tanpa kamu melihat, karena ada sesuatu yang kamu ketahui secara langsung dalam hidup kamu, dan itu harus dikeluarkan dalam hati kamu, dan hal ini akan merubah hidup kamu, merubah orang-orang di sekitar kamu menjadi lebih soft, menjadi lebih terbuka matanya, menjadi lebih
mengetahui kalau misalnya ada hal yang sangat positif dalam diri mereka. Dan kalau aku baca sebagian dari kamu, ini juga bisa berkaitan tentang motivasi, memotivasi seseorang, serta mendukung seseorang, serta kata-kata kamu itu bisa mempengaruhi banyak orang juga. Oke, aku bakal ambil kartu berikutnya juga. Ada kartu Father. Oke. Ada kartu Farm. Satu kartu, ada kartu Mother. Oke, kamu punya 2 kartu Mother and Father ya. Oke, aku bakal buka kartu lainnya dulu. Grup kedua. Ada kartu Other, oke? Ada kartu Fox, King of Paws, dan satu kartu lagi. Ada kartu Reunion. Oke. Sebenarnya kartu Six of Cups ini juga bisa berkaitan tentang reunion ya. Dan kamu punya 2 kartu reunion, Six of Vessel yang artinya juga berarti Six of Cups yang reunion, dan di sini juga Six of Cups, dan artinya akan sangat banyak sekali flashback dalam hidup kamu yang kamu temukan berulang-ulang. Dan kalau aku baca di sini, kenapa kamu menemukan kejadian yang berulang-ulang atau orang dengan tipe yang sama berulang-ulang atau siklus yang berulang-ulang? Karena ada sesuatu yang harus kamu pelajari dan kamu belum pelajari itu. Makanya sebelum lanjut, kamu harus menguasai diri kamu harus menguasai kemampuan kamu untuk melihat situasi, dan inilah makanya ada sesuatu yang diulang-ulang kembali, yang diberikan oleh alam semesta diulang-ulang kembali sebelum kamu mampu untuk ketemu dengan pasangan kamu. Dan sebenarnya inti dari pembacaan ini salah satunya adalah kamu harus bisa menguasai diri kamu dulu, harus bisa menjadikan diri kamu itu seseorang yang benar-benar dewasa, benar-benar punya wisdom, benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan segala macam informasi yang kamu dapatkan dari alam semesta. Dari alam semesta ini bisa berarti dari kejadian-kejadian, dari terbukanya mata kamu atas kejadian-kejadian. Dan ini itu mau dibilang kamu harus kuasai pemikiran kamu, kuasai wisdom kamu itu sebelum kamu bisa ketemu dengan pasangan kamu. Dan ini nanti juga bertahap ya. Bisa aja di sini kamu ketemu dengan pasangan kamu, atau ini adalah salah satu jalan menuju pintu jodoh kamu. Oke, kartu Fox. Kartu Fox di sini ini mau dikasih tahu kalau akan ada banyak orang yang nantinya tidak tulus dengan kamu yang akan kamu temui. Dan orang ini itu membuka mata kamu terhadap sebuah kesadaran, di mana kesadaran ini, kalau aku baca di sini, ini lebih dibilang kalau untuk beberapa orang, kamu harus jadi orang yang seperti apa. Dan other di sini artinya popularitas. Ada popularitas yang harus kamu capai, atau ada popularitas, atau ada sesuatu yang dalam diri kamu harus menjadi stand out, harus dilihat orang, harus menjadi pusat perhatian. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa kamu diharuskan menjadi seseorang yang stand out? Karena apa yang kamu katakan itu harus didengar oleh banyak orang dan harus dimengerti oleh banyak orang. Mungkin pengajaran, mungkin informasi, mungkin bagaimana kamu mengucapkan sesuatu. Tapi harus ada sesuatu dalam diri kamu yang stand out sehingga orang lain bisa melihat ke arah kamu dan bisa mendengarkan perkataan kamu itu. Kartu Farm. Kartu Farm ini lebih dibilang kalau dalam sebuah farm, dalam sebuah peternakan, itu ada sebuah kesamaan dalam memberikan pelajaran terhadap entitiesnya, terhadap apa yang ada di farm ini. Itu ada satu poin di mana kesamaan atau di mana tujuannya itu memberikan sebuah ketenangan,
memberikan sebuah kehidupan yang tidak ricuh, yang tidak saling ricuh, dan bisa diatur. Dan kalau dari farm ini tuh lebih dibilang kalau kamu bukanlah orang yang mungkin sama dengan banyak orang. Kamu tidak sama dengan banyak orang, tapi yang kamu katakan itu harus punya tujuan. Apa tujuan kamu mengatakan atau memberikan informasi yang selama ini mungkin wisdom kamu pendam, belum sempat kamu keluarkan, penilaian kamu belum sempat kamu keluarkan. Tujuannya apa? Harus ada tujuan yang jelas dari apa yang kamu keluarkan. Harus ada tujuan yang jelas daripada pengajaran, informasi, serta wisdom yang kamu punya itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk memberikan ketenangan atau apakah pengajaran yang kamu lakukan itu untuk hanya sekedar supaya orang bisa melihat kamu. Tapi farm ini lebih dikasih tahu cari tujuan yang jelas, cari langkah yang jelas, cari strategi yang jelas. Dan buat kamu yang merasa bacaan ini tidak resonate dengan kamu boleh pilih grup yang lainnya. Di sini ada kartu Father Mother yang artinya kamu adalah sosok yang bisa dijadikan sebagai sosok ayah, bisa juga sebagai sosok seorang ibu. Yang artinya Father di sini adanya otoritas yang kamu pegang. Queen of Swords. Kartu Queen of Swords ini tuh lebih dibilang kalau kamu punya feminim yang sangat besar, kamu punya maskulin yang sangat besar, dan harus ada yang bisa kamu kendalikan dalam diri kamu. Grup pertama, sekali lagi, hal yang paling besar yang harus kamu lihat di sini itu adalah pengendalian diri. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya juga. Grup kedua, sebelum ketemu jodoh, hal apa yang harus kamu lewati? Tentang discovering truth. Mencari sebuah kebenaran. Sekali lagi, mencari sebuah informasi kebenaran-kebenaran yang selama ini terjadi, yang mungkin orang lain tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa. Oke. Ada kartu Great Adventure, Take a Risk, Venture Forward, artinya ada resiko yang harus diambil. Sekali lagi grup 2, tadi aku udah bilang tentang resiko-resiko dari sosial yang mungkin banyak penilaian, banyak judgment, banyak pertentangan dalam diri mereka yang tidak senang dengan tujuan hidup kamu, yang tidak senang dengan informasi yang kamu berikan. Tapi tetap take a risk, ambil resiko, dan venture forward itu maju ke depan. Tapi ingat, farm di sini lebih mengarah tentang strategi, tentang pengaturan atau tentang sistem yang harus dijalankan. Oke, sebelum aku tutup, aku bakal ambil pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang. Untuk grup kedua, pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang? Grup kedua. Ada kartu Eight of Pentacles Reverse. Ada kartu Six of Wands. Oke, aku bakal ambil satu kartu lagi. Grup kedua, apa yang harus kamu dengar sekarang? Ada tentang Mother Earth. Mother Earth ini kamu dipanggil untuk menolong orang lain. Oke, grup kedua gini. Yang harus kamu dengar sekarang adalah bahwa segala macam kesusahan yang telah kamu jalankan itu akan terlewati dan akan ada hasilnya. Sekali lagi, Six of Wands ini tentang kemenangan dan juga tentang kamu menerima hasil dari kerja keras kamu. Dan kartu Eight of Pentacles ini berarti akan terbayarkan usaha-usaha kamu dan tidak usah takut. Dan Mother Earth di sini juga dibilang kalau kamu itu dipanggil untuk menolong orang lain. Kamu dipanggil untuk memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain dan jangan takut untuk melakukan hal tersebut karena dari apa yang kamu berikan akan ada hasilnya. Dan ini mungkin juga bisa berkaitan tentang usaha-usaha yang sampai sekarang kamu lakukan. Itu nanti akan membuahkan hasil yang sangat-sangat baik karena kartu victory di sini. Karena sekali lagi kartu Six of Wands ini tentang kemenangan, tentang keberhasilan, tentang kamu menuai benih yang kamu tanam.
Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan kartu ini. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo grup 3, langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, di sini ada kartu Fate. Kartu Fate ini adalah tentang tidak ada batasan, tidak ada halangan di jalan kamu yang benar, dan jalan kamu adalah jalan yang lurus, dan jalan yang bersih, dan jalan yang ditakdirkan untuk kamu. Oke, kartu Fate aku bakal ambil kartu tarot juga, tapi sebelumnya kamu ada kartu Two of Cups. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke. Next card. Grup grup ketiga. Ada Six of Cups di sini. Grup ketiga, sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, ada peristiwa apa? Oke, di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, ada kartu Six of Swords. Satu kartu lagi. Grup ketiga. Oke, ada kartu Queen of Cups. Grup ketiga. Gini, kalau aku baca dari kartu yang keluar itu, sebagian besar dari diri kamu ada banyak keraguan, dan sebelum kamu ketemu dengan pasangan sejati kamu, universe mau kasih tahu, bersihkan dulu keraguan dalam diri kamu, atau toxic dalam diri kamu, atau sakit hati, atau luka batin dalam diri kamu, dan nantinya baru akan ada jalan yang tepat untuk kamu, baru akan ada jalan yang besar untuk kamu. Tapi memang banyak sekali peristiwa yang kamu alami, mungkin sejak kamu kecil, sejak dimana kamu membutuhkan loyalitas, sejak dimana kamu membutuhkan perhatian atau kesetiaan dari orang-orang terdekat kamu. Dan di sini mau dibilang segala macam sakit hati itu harus sudah dilepaskan sebelum kamu ketemu dengan pasangan kamu, sebelum kamu ketemu dengan soulmate kamu. Dan karena di sini juga ada kartu Six of Swords ya. Kartu Six of Swords ini tentang seseorang yang meninggalkan sesuatu, seseorang yang meninggalkan tempatnya dan menuju sesuatu yang baru, menuju sesuatu yang new. Dan ini juga bisa berkaitan tentang transformasi. Kalau kamu membutuhkan banyak transformasi dalam hidup kamu, dan transformasi ini harus kamu jalani. Serta di sini juga ada kartu Six of Cups ya, yang artinya juga ada reunion, ada seseorang yang lama akan datang kembali, akan mungkin dalam bidang asmara, ada putus nyambung yang harus kamu lewati, ada rintangan atau ada sedikit cobaan dalam bidang loyalitas antara kamu dengan jodoh kamu, atau antara kamu dengan seseorang sebelum kamu ketemu dengan pasangan sejati kamu. Dan di sini ada kartu Queen of Cups. Kartu Queen of Cups ini adalah seseorang yang punya intuisi tinggi. Dan selain itu juga tentang pengendalian emosi ya. Dan kalau dibaca di sini ada emosi yang harus kamu kendalikan, ada kedewasaan yang harus kamu tuju dulu sebelum kamu nantinya bisa benar-benar satu union dengan pasangan kamu, atau satu jalan atau satu hati dengan pasangan kamu. Dan kartu Seven of Swords. Kartu Seven of Swords ini juga lebih tentang ada kejadian mungkin di hidup kamu yang membuat kamu merasa dirugikan atau merasa dimanfaatkan, atau justru kebalikannya, kamu merasa kamu memanfaatkan orang lain atau dia merasa dimanfaatkan oleh kamu. Tapi kejadian ini akan membuat kamu lebih dewasa, dan mungkin akan ada timbul luka-luka dalam diri kamu, luka batin, luka kasih sayang,
dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam bidang emosional sejak kamu kecil, dalam bidang emosional sejak mungkin kamu lagi ada di posisi terendah kamu dan tidak ada yang bisa mengerti kamu, itu harus dilepaskan karena Queen of Cups ini mungkin adalah seseorang yang sangat-sangat sensitif, seseorang yang empatik, seseorang yang sangat sensitif pribadinya, tapi selain itu dia menyadari bahwa perasaan yang dia punya itu harus dikontrol. Queen of Cups adalah seseorang yang sangat-sangat pintar dalam bidang emosional, dalam bidang pengendalian diri, dalam bidang pengendalian hatinya dia. Dan kalau aku baca juga di sini buat kamu yang lagi dengar ini grup 3, sebagian dari kamu, hati kamu itu lagi ketutup sesuatu. Coba cari tahu di mana tempat kamu bisa healing. Coba cari tahu di mana kamu bisa lepaskan segala macam yang menutup hati kamu itu. Karena sebenarnya Two of Cups ini ada di hidup kamu. Two of Cups ini seseorang yang benar-benar jodoh kamu, soulmate kamu itu ada di hidup kamu. Dan kalau kamu tidak bisa membuka hati kamu, tidak bisa mencoba sesuatu yang baru, tidak bisa menuju sesuatu yang baru, akan ada sebuah tembok di mana kamu tidak bisa melihat Two of Cups ini, di mana kamu tidak bisa melihat pasangan kamu itu nantinya seperti apa, atau apa yang sebenarnya terjadi di hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu itu. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya dulu. Grup ketiga, apa yang harus kamu jalani sebelum kamu ketemu dengan pasangan kamu? Oke. Tentang emotional breakthrough. Oke, grup 3. All about emotional, all about emotion. Segalanya sesuatu tentang emosi. Ini tadi kartu aku nggak pilih, tapi memang terpilih. Dan kartu ini adalah tentang emotional transformation. Lepaskan, rasakan kebebasannya, dan kamu bebas mengekspresikan diri kamu, keluarkan semuanya. Dan hasilnya adalah relationship yang sangat-sangat mendalam, yang sangat-sangat punya koneksi jika kamu bisa melakukannya. Kalau kamu bisa melepaskan emotional baggage kamu bisa melepaskan emosional yang mengganggu kamu, dan kamu bisa punya transformasi emosional, bisa punya kedewasaan emosional, maka hasil yang akan diberikan kepada kamu adalah soulmate kamu atau pasangan kamu nanti, jodoh kamu nanti punya ikatan yang sangat besar dengan kamu, punya koneksi yang sangat luar biasa. Two of Cups sekali lagi adalah tentang koneksi. Makanya tadi aku bilang, kalau misalnya kamu ingin melepaskan banyak hal, kamu ingin ketemu dengan jodoh kamu, punya relationship yang baik, kedewasaan emosional, serta pintar-pintarlah mengatur emosi kamu. Gunakanlah emosi kamu secara pintar dan lebih menyadari emosi yang kamu punya saat itu juga. Makanya emotional breakthrough ini harus kamu jalani dulu. Ini harus kamu benar-benar dewasa dalam bidang emosi, karena nantinya akan ada koneksi yang sangat besar yang dijatuhkan ke kamu. Makanya universe bilang, ayo cepat, kamu harus transformasi, terutama dalam bidang emosi, terutama dalam sakit hati kamu, serta luka batin kamu harus disembuhkan, karena kamu itu akan ketemu dengan orang yang nantinya punya deep relationship, punya hubungan yang sangat dalam dan sangat connect dengan kamu. Oke, satu kartu lagi. Di sini ada tentang Flame of Love. Ada satu kartu lagi jatuh, nanti kita baca. Ini tentang izinkan kekuatan kasih dalam diri kamu untuk keluar ke segala arah, tapi tetap berdiri di tempat di mana kamu menemukan kebenaran kamu, atau kamu berbicara tentang kebenaran. Kasih sayang atau cinta itu akan menolong kamu membakar segala macam ilusi belaka, dan kamu akan menemukan kesempatan-kesempatan baru. Dan ini adalah saat yang benar-benar powerful untuk transformasi. Gunakan ide-ide dan kreativitas kamu, dan juga cinta kamu, love kamu, kasih sayang kamu. Makanya tadi aku ada sebut kartu transformasi, bahwa
kamu itu memang harus transformasi ya. Dibutuhkan transformasi terutama dalam bidang emosional. Dan satu kartu yang keluar tadi, ini tentang Can You Feel Me? Dan kartu ini tentang energi feminim yang ada di diri kamu itu, atau kamu mencari validasi tentang kebenaran yang kamu butuhkan saat ini. Energi yang baru, insight yang baru, kesempatan yang baru akan terbuka, makanya bukalah mata kamu, lihat situasi yang ada, dan rayakanlah perjalanan yang sampai sekarang ini kamu sudah lakukan. Makanya Flame of Love dan juga kartu Can You Feel Me ini dibilang healing yang bisa kamu lakukan sekarang ini berkaitan tentang kasih sayang, terutama untuk diri kamu sendiri ya. Oke, aku bakal buka kartu lainnya juga. Grup ketiga, ada kartu Knighthood. Ada kartu Orphan. Oke. Ada kartu Greco-Roman. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya juga. Oke, ada kartu The Wheel of Fortune. Ada kartu Skill. Oke. Ada kartu Ace of Vessel, The Waters of Life. Oke. Grup ketiga. Gini, kamu punya kartu Orphan di sini. Tadi aku bilang makanya ada mungkin dalam diri kamu kasih sayang atau perhatian yang tidak kamu dapatkan saat kamu kecil atau saat kamu di masa kamu membutuhkan hal tersebut. Ada kekecewaan dan ada luka dalam diri kamu, dan itulah yang harus diruntuhkan tembok-temboknya. Dan Greco-Roman ini juga berarti kehidupan kamu, mungkin dalam hidup kamu kamu merasa kalau misalnya ada ketidakberpihakan terhadap kamu oleh orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai otoritas besar, karena di sebelahnya langsung kartu The Orphan, dan itulah mungkin juga yang kamu harus rasakan, dan itu harus kamu lepaskan, karena sekali lagi sesuatu akan berubah. Kartu The Wheel ini yang artinya juga akan ada perubahan yang sangat-sangat besar yang datang di hidup kamu. Dan kartu Knighthood sendiri mungkin gini, kartu Knighthood sendiri itu seseorang yang mampu berjuang untuk dirinya, melindungi apa yang dia punya, melindungi apa yang dia sayangi. Dalam kasus ini, dalam pembacaan ini, kartu Knighthood ini sebenarnya itu mungkin sebagian dari kamu merasa kamu membutuhkan seseorang yang menarik kamu keluar dari ini semua. Tapi sebenarnya kemampuan yang dimiliki oleh kamu itu sangat luar biasa untuk kamu bisa healing diri kamu, untuk kamu bisa merubah pikiran kamu. Karena gini ya, Queen of Cups ini dia orang yang sangat independen dalam bidang emosional, sangat tahu, sangat benar-benar bisa mengerti. Dan faith di sini juga artinya percayalah kalau misalnya jalan yang ditunjukkan kamu selama ini atau sampai selama ini itu membawa kamu ke diri kamu yang lebih dewasa, dan nantinya memang akan dihadiahkan kepada kamu hubungan relationship soulmate yang sangat-sangat besar, yang koneksinya sangat-sangat besar. Dan kartu Eight of Stones tentang skill, artinya kamu punya skill yang sangat luar biasa yang harus diasah dan harus ditunjukkan kepada orang lain. Jangan menutupi kelebihan diri kamu. Makanya, kartu Can You Feel Me mungkin kamu tujukan untuk kamu sendiri kalau kamu ingin didengar, kamu ingin dilihat, kamu ingin dipandang oleh semua orang. Tapi ini lebih ke arah tunjukkanlah yang sebenarnya kamu punya. Tunjukkanlah keaslian diri kamu. Dan di sini ada kartu Ace of Vessel, Waters of Life, yang artinya juga kalau kamu itu bisa menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh orang lain untuk menjadi acuan atau untuk menjadi kayak semacam
panutan lah. Jadi buat kamu, grup ketiga, aku nggak tahu kamu udah sampai mana, atau kamu merasa mungkin bacaan ini tidak resonate, kamu boleh pilih grup yang lain. Tapi grup ketiga, begitu kamu lepaskan emotional baggage kamu, beban emosional kamu, akan sangat banyak hal positif yang terjadi di hidup kamu nanti. Dari kartu The Wheel, dari kartu The Waters of Life, dan juga dari kartu Two of Cups ini, akan sangat banyak hal yang positif yang akan kamu temukan. Makanya untuk kamu grup ketiga, yang paling penting sekarang ini adalah kedewasaan emosional kamu. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya. Grup ketiga, apa yang akan terjadi di hidup kamu sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu? Grup ketiga, oke. Ada kartu Narrow Pathway. Satu lagi, Distant Thunder, Clear the Air. Benar ya, tentang bagaimana membersihkan lingkungan kamu, energi negatif kamu, emosi negatif kamu, serta hal negatif yang ada di diri kamu harus dibersihkan. Dan Narrow Pathway ini juga berkaitan tentang jalan yang nanti kamu ambil itu sebenarnya sudah disempitkan atau sudah dituju. Kamu harusnya kesini loh. Kalau kamu nggak jalan kesini, kamu nggak akan menemukan jalan yang lain. Atau setiap jalan yang kamu temukan akan kembali ke jalan di mana kamu harus menuju tujuan ini. Kamu harus menuju ke sana. Dan itulah makanya kesadaran awakening dari dalam diri kamu harus benar-benar diasah lagi. Dan ini juga bisa tentang spiritual awakening ya. Coba buat kamu grup ketiga cari tahu tentang spiritual awakening dan dalam hidup kamu ada di tahap yang mana. Oke, so kalau gitu sebelum aku akhiri, aku bakal ambil kartu tentang pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang. Grup ketiga, pesan khusus apa yang harus kamu dengar sekarang? Grup ketiga, oke. Aku bakal ambil yang ini aja. Ada kartu Two of Wands dan ada kartu Page of Wands. Next card. Ada kartu Bright Future. Sekali lagi, stop worrying, everything is going to be fine. Ini kembali ke kartu Fate ini, kamu jangan terlalu takut tentang keadaan kamu sekarang karena nantinya akan berakhir dan akan ada sesuatu yang datang ke kamu di masa depan yang sangat-sangat cerah. Dan aku juga mau ngasih tahu tentang perjalanan yang akan kamu ambil di sini. Ada kartu Page of Wands dan juga Two of Wands, yang artinya kalau kamu ingin memulai sebuah perjalanan yang baru, tapi kamu takut ke depannya karena kamu merasa kalau hal itu tidak kamu lihat ujungnya atau ada keraguan dalam diri kamu, jangan takut, jangan ragu-ragu karena semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun tidak seperti ekspektasi kamu, tapi nanti akan ada kecerahan dalam hidup kamu yang kamu bisa lihat dari perkembangan yang selama ini telah kamu jalani. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu, sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye! Halo semuanya, grup 4. Langsung aja kita cek kamu dapat kartu apa. Oke, kamu dapat kartu Angel Over Me. Oke, kartu Angel Over Me ini tentang protection card, tentang perlindungan. Angel melindungi kamu, percayalah. Gantilah ketakutan kamu dengan love. Dan Angel Over Me ini juga bisa dibilang jangan takut terhadap banyak hal, jangan takut terhadap kesempatan atau mungkin langkah yang akan kamu ambil. Ada kartu King of Pentacles dan di sini juga ada kartu The Emperor. Oke, aku bakal buka kartu tarot dulu dan sebagian seperti biasa kartu-kartu akan dibuka secara bersama-sama. Grup keempat, kejadian seperti apa atau hal besar seperti apa di hidup kamu yang harus kamu jalani sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu. Oke, di sini ada kartu Four of Swords, ada kartu Queen of Swords, dua kartu lagi. Grup keempat,
Ada kartu The Chariot. Oke, ada kartu Six of Swords. Oke, grup keempat. Kalau aku baca di sini, grup keempat di hidup kamu, sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, ada kesempatan besar yang harus kamu jalani, ada pemilihan keputusan yang harus kamu jalani, dan ini itu sangat besar, sangat mempengaruhi diri kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Tapi gini, aku mau kasih tahu tentang kalau misalnya dari kartu The Emperor ini, sebenarnya kamu itu adalah orang yang sangat-sangat unik. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kartu The Emperor itu adalah orang yang lain dari biasanya. Cara dia mengambil keputusan itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Cara dia memimpin itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Dan juga cara bagaimana dia melakukan sesuatu itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Dan di samping itu ada kartu The Chariot yang artinya juga ada kartu tentang kedisiplinan, ada kartu juga tentang bagaimana kamu mengambil arahan dalam hidup kamu, bagaimana sebagai sosok yang strong kamu mengambil keputusan atau langkah di hidup kamu. Gini, kalau aku baca di sini, sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu, hal yang paling terlihat di sini adalah kamu harus tentukan dulu hidup kamu mau diarahkan kemana, hidup kamu mau dibawa kemana. Dan kenapa aku bisa bilang gitu? Karena sekali lagi ini tentang bagaimana kamu mengarahkan hidup kamu, bagaimana kamu menggunakan sisi unik kamu, bagaimana kamu menggunakan sisi-sisi yang tidak biasa dalam hidup kamu untuk ditunjukkan kepada orang lain. Kartu King of Pentacles ini adalah seseorang yang tahu bagaimana caranya dia mengatur sesuatu, terutama dalam bidang finansial, dalam bidang keuangan, atau dalam bidang sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya dia. Dan ini juga berarti tentang kedisiplinan, tentang bagaimana kamu menahan diri kamu terhadap ego-ego kamu, mengendalikan diri kamu. Queen of Swords di sini juga tentang sisi feminim yang memimpin segala sesuatu di tangan dia, tapi dia adalah sisi yang feminim, artinya di luar kartu The Emperor ini, kamu itu bisa sebagai seseorang yang sangat-sangat ahli dalam menjalankan hidupnya dia, mengatur hidupnya dia dengan sisi feminimnya dia, tapi tidak melupakan sisi maskulin kamu dari sisi The Emperor ini. Dan kartu Six of Swords ini juga tentang bagaimana kamu melepaskan atau meninggalkan sesuatu dan menuju sesuatu yang baru. Dan sometimes kartu Six of Swords ini dilambangkan sebagai seseorang yang terpaksa meninggalkan sesuatu yang sudah tidak worth it lagi atau yang sudah tidak bisa berjalan lagi. Gini, kalau aku baca di sini akan sangat banyak sekali perubahan jalan hidup yang akan kamu tempuh sebelum kamu ketemu dengan pasangan hidup kamu. Dan di sini itu mau dikasih tahu kalau perjalanan-perjalanan yang kamu lakukan, journey, perpindahan-perpindahan tentang tujuan hidup kamu, cita-cita kamu, keinginan kamu, itu menjadikan diri kamu harus fokus. Kamu harus fokus ke satu titik, harus fokus ke satu arah. Makanya sebelum ketemu dengan jodoh kamu mau dibawa kemana? Fokuslah ke sana. Walaupun kamu sebagai sosok yang sangat-sangat kreatif, sosok yang sangat-sangat brilian, punya ide yang banyak, punya ide yang cemerlang dan tidak biasa. Tapi kalau tidak bisa menuju ke satu tujuan, titik di mana hidup kamu harus diarahkan ke sana, ya harus cari tahu kamu itu sebenarnya inginnya apa dalam hidup kamu ingin menjadi seperti seseorang yang seperti apa, dan ini juga berkaitan tentang cita-cita ya. Sebagian dari kamu sebelum kamu ketemu dengan pasangan sejati kamu harus ada cita-cita yang kamu perjuangkan di sini. Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya juga. Grup keempat. Oke, grup keempat tentang karma. Oke, kartu karma ini tentang seseorang dari masa lalu akan mendatangi hidup kamu kembali, dan
Ini akan membawa kesempatan di mana kamu bisa mengatur hidup kamu, di mana kamu bisa mengendalikan hidup kamu berbeda daripada yang sebelumnya. Tetap berjuang dengan kekuatan kamu dan tetap berada di cahaya kasih sayang kamu, di cahaya love, dan tetap berada di cahaya love, di cahaya di mana semuanya dihubungkan dengan kasih, dan alam semesta akan datang ke kamu dengan kesempatan-kesempatan baru yang sangat-sangat jelas dan akan menyingkirkan segala macam karma yang hadir di hidup kamu. Oke, grup keempat. Ada karma yang harus dibereskan terlebih dahulu dalam hidup kamu, dan sebenarnya ini memberikan sebuah kayak gini ya, kamu itu diberi kesempatan oleh alam semesta untuk membereskan permasalahan yang belum selesai sebelumnya, dan karma ini adalah dimana kamu harus mengambil kamu harus mengambil tindakan yang sangat berbeda daripada yang sebelumnya kamu ambil. Makanya karma di sini adanya kesadaran, adanya perubahan-perubahan. Yang tadi aku bilang tentang perubahan cita-cita, perubahan tujuan hidup. Ini juga bisa berhubungan dengan karma ini. Oke, next card di sini ada kartu Holiday. Kartu ini tentang laut memanggil kamu dan memberikan offering dalam hal penyembuhan kamu, healing kamu, dan juga peace kamu, ketenangan kamu. Datanglah ke sana dan lihatlah betapa besarnya magic atau hal yang tidak terduga yang akan datang ke kamu. Kamu butuh perubahan dalam lingkungan sekitar kamu, dan ambil holiday, ambil liburan kamu untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya mengikat kamu atau yang harus kamu ubah. Kayak kamu tuh butuh sesuatu untuk diubah dalam hidup kamu. Mungkin kamu terlalu sumpek dengan keadaan kamu sekarang, terlalu bingung dengan keadaan kamu sekarang. Dan kartu Four of Swords ini juga tentang sebenarnya tentang resting, tentang bagaimana kamu istirahatkan diri kamu dan tidak mengambil keputusan apapun. Karena kalau aku baca terlalu banyak keputusan yang berubah-ubah di sini, terlalu banyak keputusan yang diambil, kadang A, kadang B, dan kadang C, dan kadang kembali lagi ke A. Makanya resting di sini, istirahatlah dan cari holiday kamu. Mungkin kalau kamu suka laut, kamu bisa ke sana karena laut alam itu sometimes membersihkan energi negatif dalam diri kamu. Dan ini juga membantu kamu menjernihkan pikiran kamu. Sebenarnya kamu mau bawa diri kamu itu kemana? Oke, aku bakal ambil kartu yang lainnya juga. Oke, ada kartu boredom. Oke, ada kartu insecurity. Ada kartu Salmon, Queen of Vessel. Oke. Next card. Grup keempat, kejadian besar apa yang harus kamu lewati sebelum kamu ketemu dengan jodoh kamu. Ada kartu The Arts. Food and Hunger. Ada kartu Authority Figures. Oke, grup keempat. Gini, aku mau baca dulu tentang kartu yang di sebelah sini ya. Kartu boredom itu mungkin tentang kebosanan kamu, atau kamu merasa hidup kamu begini-begini aja. Yang tadi aku udah singgung sedikit kalau misalnya kamu tidak ada sesuatu yang menggairahkan hidup kamu, dan makanya pilihan-pilihan dalam hidup kamu itu suka berpindah-pindah. Dan ini mungkin salah satunya karena kamu adalah seseorang yang sangat kreatif ya. Seseorang yang sangat kreatif itu sometimes dia pemilihan keputusannya berpindah-pindah karena banyak sekali hal yang menarik perhatiannya dia. Dan di sini juga ada kartu The Arts yang mungkin bisa kamu limpahkan kreativitas kamu ke arts atau ke seni
Seni di sini tidak harus selalu musik ya. Seni di sini bisa sangat-sangat banyak, bisa writing, bahkan baca tarot pun itu juga bisa menjadi seni. Dan di sini ada kartu insecurity. Kartu insecurity ini mungkin sebagian dari kamu dalam hidup kamu tentunya pasti akan menemukan yang namanya insecurity. Dan sebelum ketemu dengan jodoh kamu, ini tentang overcoming insecurity ini. Bagaimana kamu mengatasi insecurity tentang diri kamu, mungkin ketidakpercayaan diri kamu terhadap kelebihan kamu, terhadap keadaan kamu, mungkin juga keadaan keluarga kamu, dan bagaimana kamu mengatasinya. Serta di sini ada kartu Salmon, Queen of Vessel. Gini, kartu Salmon ini tentang pengorbanan. Seseorang yang berkorban dan membutuhkan usaha yang sangat luar biasa. Dan kalau aku baca di sini, ini berkaitan tentang karma yang tadi ya. Tentang karma yang harus dibersihkan kalau misalnya kamu itu disuruh untuk membersihkan sesuatu, karma, yang dimana membutuhkan usaha yang mungkin tidak terpikirkan oleh kamu. Usaha ini itu sebenarnya bukan berarti berat ya, bukan berarti sesuatu yang sangat-sangat berat, tapi mungkin hanya tidak terpikirkan untuk kamu dan tidak terbiasa untuk kamu. Dan mengatasi masalah-masalah yang ada, membersihkan karma yang ada, ini juga bisa merubah hidup kamu ya, merubah pandangan kamu, pola hidup kamu. Dan food and hunger. Food and hunger ini bukan berarti kelaparan, tapi lebih ke arah kamu mencari sesuatu, seeking sesuatu di mana itu dibutuhkan di hidup kamu mutlak. Dan ini mungkin jalan hidup ya. Jalan hidup yang harus kamu ambil, tujuan hidup kamu, mutlak kamu membutuhkan itu dan kamu mencari itu terus-terusan. Makanya di sini harus ada pengorbanan, harus ada kedisiplinan dan fokus terhadap satu tujuan kamu. Karena sebelum kamu ketemu dengan pasangan kamu, tujuan hidup kamu di sini harus sudah kamu lihat dulu. Kamu itu ingin kemana? Arahkan hidup kamu, arahkan diri kamu ke sana. Walaupun di tengah jalan ada perubahan, tapi tidak cepat ya. Perubahan itu tidak cepat. Contohnya tidak, hari ini kamu mau A, bulan depan kamu udah bosen, kamu mau B. Bulan depan lagi kamu bosen, kamu C. Lalu kembali lagi ke A. Bukan yang seperti itu, tapi lebih ke arah kalau memang tidak bisa dilanjutkan lagi, barulah kamu tinggalkan atau kamu cari cara yang tepat. Authority figures ini lebih dibilang kalau misalnya kamu itu punya otoritas untuk menjalankan hidup kamu, atau kamu itu sebenarnya punya otoritas untuk memberikan pengaruh terhadap banyak orang, memberikan keputusan kepada banyak orang, atau ide di mana ide kamu itu menjadi landasan keputusan oleh banyak orang. Dan sebenarnya ini juga bagaimana kamu mempergunakan bakat kamu yang ada di sini. Bagaimana kamu mempergunakan bakat kamu di mana kamu bisa menolong orang lain atau bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain, dan atau juga pengajaran. Mungkin dari kamu, jika ada yang tertarik dengan grup pertama, kalian juga bisa lihat cek grup yang pertama. Dan aku mau balik dulu ke kartu kamu yang pertama kali keluar, kartu Angel Over Me ini. Ini juga lebih dikaitkan tentang trust. Percayalah kalau ketakutan kamu itu bisa tergantikan dengan rasa percaya diri, rasa kasih terhadap diri kamu sendiri yang paling utama. Oke, aku bakal ambil kartu lainnya juga. Oke, tadi kamera mati. Lanjut aja, kita ambil kartu yang lainnya. Grup keempat, kamu dapat kartu tentang Get the Big Picture, View from Above. Satu kartu lagi ada tentang In the Flow, Everything is Smooth Sailing. Oke, grup keempat. Buat kamu gini, ini juga bisa diibaratkan kalau kamu ingin melihat sesuatu dalam mengambil keputusan kamu, dalam arahan kamu, selalu lihat gambaran besar yang akan terjadi dalam keputusan yang kamu ambil. Dan ini mungkin juga bisa berkaitan tentang resiko, tentang hal apa sih yang sebenarnya direncanakan untuk kamu,
atau arahan kamu itu kamu bisa arahnya kemana. Dan in the flow, kartu in the flow ini tentang everything is smooth sailing. Kalau kamu merasa ada beban yang harus kamu jalani, ada rintangan yang harus kamu jalani, kartu ini tuh lebih menggambarkan ikuti alurnya, ikuti saja alur yang terjadi, dan ini juga bisa dalam hal asmara ya. Oke, sebelum aku akhiri pembacaan ini, aku bakal ambil pesan khusus apa sih yang harus kamu dengar sekarang? Pesan khusus apa yang harus kamu terima sekarang? Grup keempat. Oke, udah ada yang jatuh satu. Tentang kartu Knight of Cups reverse. Untuk aku lagi. Oke, aku bakal ambil yang kebuka aja. Ada kartu Two of Cups. Oke, next card. Yang harus kamu dengar sekarang, pesan khusus untuk kamu. Ada kartu Undying Love. Ini buat kamu yang tidak percaya tentang cinta sejati atau cinta yang tulus. Ini mau dikasih tahu, kamu itu nanti bisa ketemu loh dengan pasangan yang benar-benar punya koneksi yang sangat kuat dengan kamu. Two of Cups ini menggambarkan seseorang satu dengan yang lainnya yang punya koneksi yang sangat-sangat kuat. Dan Undying Love ini juga berarti cinta atau love yang tulus atau love yang setia, yang saling setia, yang tidak saling meragukan. Dan kartu Knight of Cups reverse. Kartu Knight of Cups reverse ini sebenarnya mau dikasih tahu buat kamu yang pintar dalam hal berkata-kata, dalam hal ngegombal, dalam hal mencari hati orang lain. Kartu Knight of Cups reverse ini mau dikasih tahu untuk lebih restrain atau tahan diri kamu untuk hal tersebut. Karena yang datang ke kamu itu memang tidak semuanya tulus 100%. Atau memang harus ada perasaan love, perasaan cinta yang dibangun, yang dipupuk. Tapi kalau dari perkataan kamu lebih menjurus ke arah yang ngegombal atau yang pintar berkata-kata, itu nanti akan sangat susah untuk membedakan mana yang tulus, mana yang enggak. Karena kalau dari kamunya sendiri tidak membuka hati untuk menerima sesuatu yang tulus dan membuka mata kamu untuk menerima sesuatu yang tulus, dan kalau kamu masih menutup kemungkinan-kemungkinan atau tidak percaya tentang undying love atau tidak percaya tentang hal-hal tersebut, ini mulai harus ada perubahan. Karena sekali lagi karma di sini harus diselesaikan ya. Dan ini juga bisa pesan untuk kamu kalau akan segera datang seseorang yang bisa memberikan kasih yang tulus ke kamu, love yang tulus ke kamu, dan punya koneksi yang sangat-sangat kuat. Oke, so kalau gitu sampai di sini aja pembacaan untuk grup keempat. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif untuk kamu. Dan please support channel aku dengan cara subscribe. Dan kalau gitu sampai ketemu lagi di pembacaan yang berikutnya. Bye-bye!